Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vinola Oktavina Maharani dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari kelas C dengan NIM 221326666. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sebelum saya menjelaskan tentang bagian-bagian sistem pencernaan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan. Proses pencernaan ada dua. Yang pertama, pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Sesudah saya menjelaskan tentang proses pencernaan, bagian organ-organ proses pencernaan yang pertama yaitu mulut. Rongga mulut adalah organ pertama dari saluran pencernaan. Di dalam rongga inilah terjadi dua proses pencernaan yaitu kimiawi dan mekanik. Rongga mulut berfungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi dan juga menyalurkan makanan ke lambung. Fungsi dari rongga mulut yaitu yang pertama, jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua, gerakan lidah dalam mulut juga berguna untuk mendorong makanan ke bagian belakang mulut agar bisa ditelan dengan mudah. Bagian-bagian mulut. Secara umum, mulut terdiri atas dua bagian. Yang pertama, rongga mulut bagian luar vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua, rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Di rongga mulut pastinya kan ada gigi, yaitu untuk mengunyah makanan. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah, 16 buah pada setiap rahang. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu yang pertama, incisivus atau incisif disebut juga dengan gigi seri. Letak gigi ini ada di bagian depan. Fungsi gigi seri adalah untuk memotong atau mengiris makanan. Yang kedua, gigi kania atau kaninus. Gigi ini disebut juga dengan gigi taring. Gigi taring ini mempunyai permukaan atau berujung tajam. Letaknya di sudut mulut dan berbentuk runcing. Fungsi gigi taring adalah untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi premolar. Gigi ini disebut juga dengan gigi geraham kecil. Letaknya di belakang gigi taring. Fungsi gigi premolar atau geraham kecil adalah untuk merobek dan membantu mengunyah atau menggiling makanan. Dan yang keempat, gigi molar. Gigi ini disebut juga gigi geraham besar. Letaknya di belakang premolar. Fungsi gigi molar atau geraham besar adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara. Fungsi lidah yang pertama sebagai indera pengecap, yang kedua sebagai alat berbicara, yang ketiga sebagai pengatur letak makanan saat dikunyah, yang keempat membantu menelan dan menghisap, dan yang kelima menyentuh makanan. Bagian-bagian lidah. Yang pertama, lidah bagian depan atau apex sangat fleksibel. Bekerja sama dengan gigi-gigi dalam pengucapan huruf-huruf. Fungsinya membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah pada lidah bagian depan. Terdapat saraf-saraf sensorik yang mendeteksi rasa manis. 2. Bagian pangkal lidah, dorsum, berfungsi untuk mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus. Pada bagian pangkal lidah terdapat saraf-saraf sensorik yang mendeteksi rasa pahit. Bagian-bagian lidah yang ketiga yaitu frenulum.
bagian lidah yang berbentuk selaput atau jaringan tipis yang menghubungkan lidah ke dasar mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Yang keempat, bagian lidah yang keempat yaitu papila, adalah ujung saraf pengecap yang terhubung dengan saraf di otak. Agar Anda bisa merasakan berbagai macam rasa pada makanan, pahit, asam, asin, dan manis, dan gurih. Organ sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu faring. Faring atau teka adalah pipa berotot yang bermula dari dasar tengkorak dan berakhir sampai bersambungnya dengan esofagus dan bagian tulang rawan, krikoid. Faring terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Yang kedua, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Dan yang ketiga, laringofaring, bagian yang berbatasan dengan faring. Fungsi faring yaitu 1. Menyaring udara oleh rambut getar. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Dan yang ketiga, yaitu tempat rasangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Organ sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu lambung. Gaster atau lambung merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Letaknya berada di antara esofagus dan duodenum, berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Berada di daerah epigastrium dan meluas ke hipokardium kiri berbentuk melengkung seperti huruf J. Oblik atau miring atau melintang. Dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas tepat di bawah diafragma. Fungsi lambung, yang pertama penyimpanan makanan, yang kedua produksi kimus, yang ketiga digesti protein, yang keempat produksi mucus. Yang kelima menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan seperti enzim pepsin, lipase, asam klorida, dan hormon gastrin. Lapisan-lapisan gaster atau lambung. Yang pertama tunika mukosa, lapisan lambung yang tersusun atas lipatan-lipatan longitudinal yang disebut rugae. Terdapat beberapa tipe kelenjar pada lapisan ini. A. Kelenjar kardia yang berada di orificium kardia. Kelenjar ini berfungsi untuk sekresi mukus. Yang B. Kelenjar fundus atau gastrik yang terletak di fundus dan pada seluruh korpus lambung. 2. Tunika submukosa. Lapisan ini tersusun atas jaringan areolar longgar yang menghubungkan tunika mucolaris dengan tunika mukosa. Jaringan ini menyebabkan tunika mukosa dapat bergerak secara peristaltik. Lapisan tersusun oleh plexus saraf, pembuluh darah, dan saluran limfe yang menyebabkan tunika mukosa dapat bergerak secara peristaltik. Lapisannya tersusun oleh plexus saraf, pembuluh darah, dan saluran limfe. 4. Tunika serosa. Lapisan ini berasal dari peritoneum visceralis yang melanjutkan ke arah hepar menjadi omentum minus dan ke arah kolon menjadi omentum majus. Selanjutnya bagian-bagian lambung. Pes atau bagian kardia, bagian gaster yang berhubungan dengan esofagus di mana di dalamnya terdapat ostium cardium. Pes kardia merupakan jalan masuk lambung berupa daerah kecil di sekitar muara esofagus. Yang kedua, fundus gastricum, bagian yang berbentuk seperti kubah yang berlokasi pada bagian kiri dari kardia dan meluas ke superior lebih tinggi pada bagian gastroesophageal junction. Berbatasan antara gaster dan juga esofagus adalah tempat di mana ujung esofagus. Kerongkongan ini masuk ke dalam lambung bagian teratas. Fundus gastricum merupakan bagian kranial yang melebar dan berbatasan pada kubah diafragma kiri. 3. Korpus gastricum merupakan 2/3 bagian dari lambung dan berada di bawah fundus sampai ke bagian paling bawah yang melengkung ke kanan berbentuk huruf J. 4. Pars bagian plori terdiri dari 2 bangunan yaitu antrum ploricum dan plorus. Plorus merupakan daerah sphincter yang menebal di bagian distal untuk membentuk M. Berfungsi mengatur pengosongan ini gaster melalui ostinum ploricum ke dalam duodenum. Sphincter merupakan otot melingkar yang mempertahankan penyempitan suatu bagian alami yang melemah sesuai dengan fungsi fisiologis normal. Organ sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu usus halus.
Usus halus merupakan bagian penting dari sistem pencernaan yang menjadi tempat penguraian dan penyerapan zat gizi dari makanan. Usus halus menjalankan fungsi ini dengan melibatkan sistem saraf dan peredaran darah dan otot-otot yang bekerja sama. Rata-rata panjang usus halus berkisaran antara 3 sampai 5 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Bagian usus halus 1. Duodenum, usus 12 jari. Duodenum adalah bagian terpendek dari usus halus dengan panjang kira-kira 20-25 cm. Bagian duodenum berbatasan dengan pilorus, sedangkan bagian akhirnya menyatu dengan awal jejunum atau usus kosong. Usus 12 jari berbentuk seperti huruf C, mengelilingi organ pankreas. Letaknya yang dekat dengan kelenjar pencernaan membuat duodenum lebih mudah menerima enzim pencernaan pankreas menjadi cairan empedu dari hati. Fungsi duodenum pada usus halus adalah sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Dan yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong. Jejunum adalah bagian usus halus setelah duodenum, panjangnya kira-kira 2,5 meter dan lapisan dalamnya tersusun atas banyak lipatan yang disebut jonjot-jonjot usus atau villi. Villi bertugas dalam memperluas permukaan usus halus sehingga zat-zat dapat diserap dengan sempurna. Fungsi utama jejunum adalah menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Ketiga, ileum atau usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus. Panjangnya sekitar 3 meter dan bagian akhirnya berbatasan dengan sekum. Sekum merupakan bagian awal usus besar yang berbentuk seperti kantong. Fungsi utama dari bagian akhir usus halus adalah menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum atau jejunum. Dan organ yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir di ujung saluran pencernaan. Fungsi usus besar ini juga sangat penting bagi proses pencernaan manusia. Usus besar berperan untuk mengeluarkan zat sisa makanan yang sudah dicerna. Usus besar juga membantu penyerapan cairan dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Bagian-bagian usus besar yang pertama sekum. Bagian usus besar yang pertama yaitu sekum. Bagian ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan antara usus halus dengan usus besar. Fungsinya yaitu untuk menyerap kembali air dan nutrisi makanan yang berasal dari usus halus. Bagian yang selanjutnya yaitu kolon. Kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar. Kolon memiliki 4 bagian, yaitu ascendant, transversum, descendant, dan sigmoid. Fungsi dari organ ini yaitu untuk mencampur chyme dengan enzim di saluran pencernaan. Campuran tersebut akan membentuk tinja yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Yang terakhir yaitu rektum. Rektum adalah bagian usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian ini berguna untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Penyimpanan akan berlangsung sembari menunggu sinyal untuk mengeluarkan limbah tersebut melalui anus. Proses pengeluaran terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal untuk mengeluarkan limbah termasuk gas atau tinja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.